Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematika tentang KPK dan FEB. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Pada edisi ini kita akan membahas bab 3 yaitu tentang KPK dan FEB. Sebelum belajar KPK dan FEB, terlebih dahulu kita akan mengenal dulu ya apa saja yang akan kita bahas pada bab tersebut. Yaitu ada 4 macam. Pertama, kelipatan dan faktor bilangan. Dan yang kedua, kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Lalu yang ketiga, KPK dan FEB. Terakhir, pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Untuk memulai pelajaran ini, terlebih dahulu Ibu ingatkan kembali bahwa belajar KPK dan FEB ini perlu sekali kita menghafal perkalian. Jadi, setiap pembelajaran matematika selalu kita utamakan perkalian. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, dalam kelipatan faktor bilangan ini, yang pertama kita bahas yaitu kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian dari bilangan tersebut. Contoh, tentukan kelipatan bilangan 2 dan 4. Bagaimana penyelesaiannya? Coba kita lihat penyelesaian. Ya. Kelipatan bilangan 2 berarti merupakan hasil perkalian dari bilangan 2. Berapa nak? Yuk, dari bilangan 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, seterusnya hasil kelipatan 2. Ini yang namanya kelipatan bilangan tersebut, yaitu bilangan 2. Lalu yang 4 sama saja, hasil perkalian dari bilangan 4. Selanjutnya, penyelesaian kelipatan bilangan 4. Nah, berarti hasil perkalian dari bilangan 4. Yang pertama yaitu 4. Terus kali 2, 8. 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Ini yang dinamakan kelipatan bilangan. Ya, dalam bab kelipatan dan faktor bilangan, tadi kita sudah membahas kelipatan bilangan. Sekarang Ibu akan masuk dengan faktor bilangan. Faktor bilangan itu ya nak, semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya, tapi di sini ada yang bisa habis membagi. Nah, nanti akan Ibu jelaskan juga dengan hasil perkalian. Ya, kita lihat contohnya. Contoh, tentukan faktor bilangan 10 dan 20. Nanti kita cari dulu ya yang 10 dulu nah ya. Coba faktor bilangan 10 berarti kita harus mencari 2 bilangan yang habis dibagi hasilnya 10 atau hasil kali 2 bilangan yang hasilnya 10. Sekarang Ibu jelaskan yang dibagi terlebih dahulu. Dibagi yaitu 10 bagi 1 10, 10 bagi 2 5, 10 bagi 5 2, 10 bagi 10 1. Jadi faktor bilangan 10 itu yaitu 1, 2, 5, dan 10. Tapi ada cara yang kedua, kita mencari 2 bilangan yang hasilnya menjadi 10. Contoh, 1 kali 10, 10, 2 kali 5, 10, 5 kali 2, 10, 10 kali 1, 10. Jadi faktor bilangan 10 sama dengan yang tadi dibagi 1, 2, 5, dan 10. Silakan cara yang paling mudah dicari, boleh dengan cara membagi dan boleh juga dengan cara mengkalikan. Nah, ini yang 10. Lalu Ibu akan masuk yang bilangan 24 ya nak. Bilangan 24 itu sama seperti tadi, yaitu
24. Hasil bagi dari 24 ini yang habis dibagi, kita bagi yang pertama ya. 24 dibagi 1, 24. 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 3, 8. 24 dibagi 4, 6. Bisa tidak 24 dibagi 5? Tentu tidak bisa, karena 24 itu bukan kelipatan 5. 24 dibagi 6, 4. Lalu 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 12, 2. 24 dibagi 24, 1. Jadi faktor bilangan dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini yang cara dibagi. Baik, kita ulang lagi yang cara dikali. Nah, yang cara dikali yaitu berapa? 1 kali 24, 24. 2 kali 12, 24. 3 kali 8, 24. 4 dikali 6, 24. 6 dikali 4, 24. 8 dikali 3, 24. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 1 sama dengan 24. Jadi faktor bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Sama dengan ini. Itulah faktor bilangan. Lalu kita akan memasuki pembahasan kedua adalah tentang kelipatan dan faktor persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contohnya adalah tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Penyelesaiannya adalah kita cari dulu yang kelipatan 3, nah ya. Berarti kelipatan 3 tadi berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kita lihat, berarti yang ke-4, bilangan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Berarti kita akan mencari bilangan yang sama dari dua bilangan ini, yaitu 12. Lagi ya. 24. Nah, ini bilangan yang sama. Jadi kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12, 24. Dan sebenarnya ada di sini nanti kali 36 dia ya. Jadi ini saja, dua bilangan ini adalah termasuk kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Atau yang kedua caranya dengan menggunakan garis bilangan. Ya, garis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Ibu lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau tadi kita melihat kelipatan 3 dan 4, sekarang Ibu akan mencontohkan kalau mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. 2 dan 4 berarti 2 dan 4. Kita lihat nah, 2 dan 4. Pertama adalah dari sini 0 ya. 2 angka 1, 2. Berarti ini yang 4-nya 1. 1, 2.
Terus yang keempatnya baru 2. 1, 2. Yang keempatnya 3. Nah ini kelipatan 2, ini 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Kalau kelipatan 4, 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, jadi kelipatan 4 dan 2 ini adalah 2, 4, 6, 8. Nih ada batas-batasnya. Jadi kelipatannya berapa nak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu kelipatan yang 2 bilangan antara 2 dan 4 dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor persekutuan 2 bilangan. Tadi sudah dijelaskan ada faktor bilangan, ada kelipatan bilangan. Jadi, untuk menentukan faktor persekutuan ini, kita harus ingat pelajaran yang sebelumnya, yaitu kita mencari hasil kali dan hasil bagi 2 bilangan tersebut. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai ke contoh, faktor persekutuan ini adalah dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Perlu kita ingat pelajaran sebelumnya, kita mencari faktor bilangan ini, yaitu tadi dijelaskan ada dengan cara dibagi atau dengan cara dikali, yaitu 2 bilangannya. Contoh ya, penyelesaian 16 yaitu 1 kali 16, 2 kali 8, terus 4 kali 4, terus baru 16 kali 1. Berarti ini faktornya adalah 1, 2, 4, dan 16. Lalu kita cari faktor yang 20, hasil kalinya. Faktor yang 20 berarti 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, 5 kali 4, 10 kali 2, 20 kali 1. Jadi faktor 20 ini dari mana yang sama antara hasil faktor 16 dan 20 adalah 1, 2, 4, 1, 2, 4. Atau bisa kita cari dari diagram. Nah ya, nih boleh deh. Ini yang 16, ini yang 20. Mana angka yang sama faktor dari kedua bilangan tersebut? Angka 16 124, angka 20 124. Berarti di sini kita yang sama 1, 2, dan 4. 16 berapa saja? 8 ya. Ada 8, ada 16, ada 5, ada 10, ada 20. Boleh untuk menentukan faktor dari 2 bilangan 16 dan 20, yaitu 1, 2, dan 4. Karena kita tadi harus mencari nilai yang sama, yaitu ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas bilangan prima dan faktor prima. Sebelum kita masuk ke materi, perlu Ibu ketahui bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Yuk kita lihat mana saja yang termasuk bilangan prima, yaitu kalian nanya bilangan prima tadi apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, dan seterusnya. Kita harus tahu mana saja yang bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya habis dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Di antaranya ya ini. Ini adalah bilangan prima. Jadi untuk memudahkan kita mencari faktor prima, maka kita harus kenal dulu yang mana yang namanya bilangan prima. Contoh, carilah
faktor dari 18. Maka bagaimana penyelesaiannya? Yaitu kita cari faktor dari 18, yaitu 18. 18 itu hasil kalinya berapa saja ya, Nak ya? 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Berarti berapa ya? Lagi ya. 6 kali 3, 9 kali 2. Nah, faktor dari 18 yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 1. Ya, berarti hanya faktor prima hanya 2 dan 3 karena ini adalah yang termasuk bilangan prima. Ya, jadi gampang sekali mencari faktor prima dari suatu bilangan ketika kita sudah memahami atau mengenal mana yang namanya bilangan prima. Itu saja cara mencari faktor prima. Lalu kita akan mencari faktorisasi prima dari sebuah bilangan ya, Nak. Dari awal Ibu udah ajarkan berturut-turut cara mencari kelipatan, faktor. Jadi nanti akan sampai ke faktorisasi prima sebuah bilangan. Contoh ya. Contoh. Carilah faktorisasi dari 40. Ingat, kita harus mencari faktorisasi dari 40, berarti mencari sampai pembagian bilangan prima. Contohnya adalah seperti berikut. 40. Ingat, bilangan prima kita bagi 2 sama dengan 20. Masih bisa dibagi 2 ya, karena 20 ini kelipatan 2. Bagi 2 berarti 10. Bagi 2 5. Nah, sekarang sudah ketemu faktor bilangan prima. Jadi kita hentikan sampai sini, kecuali kalau bilangan primanya yang terbesar maka tetap tidak bisa dibagi, maka kita hentikan sampai sini. Jadi faktor dari 40 itu kita hitung sampai bilangan prima yang terakhir. Nah ya, berarti ini dan ini. Ada berapa 2? Berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Ini yang namanya faktorisasi. Jadi bentuk faktorisasi itu ini. Ingat, bilangan prima. Kita harus ingat bilangan prima yang tadi. Contoh yang kedua, faktorisasi dari bilangan 60. Ibu kasih contoh lagi. Ya, tetap kita bagi 2. 30. Bu, kenapa dibagi 2, Bu? Karena pembaginya harus bilangan prima, nah ya. Bilangan prima yang terkecil itu adalah 2. Ya, kalau 1 dia dibagi 1 lagi ya tidak selesai-selesai. Maka kita bagi 2. Nah, 60 dibagi 2 adalah 30. Ingat, 30 ini adalah masih kelipatan dari 2. Berarti bagi 2, 15. Nah, sampai 15. Bu, bisakah dibagi 2? Tentu tidak, ini bilangan ganjil. Lalu kita cari bilangan prima yang selanjutnya setelah 2, yaitu 3. 15 bagi 3 adalah 5. Sudah selesai karena sudah ketemu bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 60 ini adalah ada berapa? 2, 3, dan 5. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ini adalah faktor prima. Sebelum kita masuk ke mencari KPK, kita pahamkan dulu pelajaran dari bab A dan bab C. Itu adalah dasar untuk mencari KPK. Dan yang paling utama adalah perkalian. Itulah pembahasan bab 3 sampai bagian kedua. Nanti akan kita sambung ke pembahasan ketiga. Sampai jumpa.